Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Guptasari. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ujian dari mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Pertanyaan pertama, berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Clustering atau clusterisasi adalah metode pengelompokan data. Jadi clustering bisa juga disebutkan sebagai proses partisi satu objek ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan satu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Biasanya, clustering ini digunakan dalam berbagai aplikasi kayak business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan security juga. Kalau di dalam business intelligence, biasanya clustering itu untuk mengatur banyaknya customer ke dalam banyaknya kelompok. Jadi kayak misalnya mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Cluster juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak dataset ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Clustering juga bisa sebagai outlier detection. Jadi contohnya itu kayak tadi mengkelompokkan customer ke dalam kelompok. Jadi customernya ini diklasifikasi berdasarkan karakteristiknya. Jadi disamain berdasarkan karakteristiknya. Gitu. Nomor 2, ada 3 algoritma AHC yang sering dipakai: single linkage, complete linkage, average linkage. Berikan perbedaan dari algoritma tersebut. Single linkage itu prosedur yang didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabung menjadi satu klaster dan demikian seterusnya. Kalau complete linkage itu berlawanan dengan single linkage. Biasanya prosedur complete linkage ini pengkelompokannya berdasarkan jarak jauh, jarak yang paling terjauh. Sedangkan kalau average linkage ini biasanya average linkage ini hampir sama dengan single linkage, tapi kriteria yang digunakan itu adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak seluruh individu dalam klaster yang lain. Jadi perbedaannya adalah kalau single linkage itu buat jarak terkecil, complete linkage itu untuk jarak yang paling jauh, sedangkan average linkage itu untuk rata-rata jarak seluruh individu dalam satu klaster. Kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Berikan contoh klasifikasi decision tree. Contoh klasifikasi decision tree. Beberapa decision tree itu adalah membuat aturan atau rule yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai potensi untuk menderita hipertensi atau tidak berdasarkan data usia, berat badan, dan jenis kelamin. Kayak gitu. Contoh pemakaian decision tree yang pertama itu biasanya mereka bisa mendiagnosa penyakit tertentu seperti hipertensi, kanker, stroke, dan lain-lain. Yang kedua, mereka juga bisa decision tree ini bisa untuk pemilihan produk seperti rumah, kendaraan, komputer, gitu. Untuk pemilihan pegawai teladan sesuai dengan kriteria tertentu. Dan untuk mendeteksi gangguan pada komputer atau jaringan komputer seperti deteksi intrusi, deteksi virus, trojan, dan varians. Seperti itu. Itu contohnya. Nomor 4. Jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Market basket analysis itu adalah salah satu bahasan dalam data mining. Dalam data market basket ini biasanya dibutuhin data transaksi yang cukup besar sehingga pola hubungan berupa list and rules
Jadi tujuan dari market basket analysis ini adalah untuk mengetahui hubungan antar produk yang dibeli oleh konsumen dalam satu kali transaksi. Market basket analysis ini juga memberikan informasi produk apa saja yang dibeli oleh konsumen secara bersamaan. Contohnya, jika seorang konsumen membeli senter, maka ia juga akan membeli baterai. Informasi-informasi inilah yang digali dari data mining dengan market basket analysis. Jadi market basket analysis itu mereka tuh kayak tahu gitu hubungan antar produk sama yang mau dibeli konsumen. Jadi kayak misalnya kayak tadi kalau mau beli senter otomatis pasti customer itu beli baterainya juga karena kalau misalnya mereka beli senternya doang otomatis kalau nggak dikasih baterai senternya nggak bakal nyala gitu. Jadi produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan dapat ditempatkan secara berdekatan sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan apa yang ia cari. Dengan demikian, para konsumen akan merasa puas dan penjualan juga akan meningkat. Gitu. Nomor 5, berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi Big Data dan bisnis intelijen. Jadi, algoritma a priori pada data penjualan di supermarket contohnya. Jadi algoritma a priori itu adalah scan data penjualan, pembentukan pola kombinasi dengan satu pola kombinasi, dua kombinasi, dan begitu seterusnya, dan perhitungan nilai support setiap kombinasi item set. Jadi, algoritma a priori ini biasanya digunakan dan pembentuk aturan asosiatif dengan teknik association rule. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan. Algoritma a priori ini dalam data penjualan di supermarket, dia itu membentuk pola kombinasi item set. Jadi pengetahuan yang dihasilkan dari pola kombinasi tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan katalog produk. Selain itu, jadi kita kayak jadi harusnya teh sariwangi, misalnya teh sariwangi sampingnya itu gulaku gitu karena teh sama gula otomatis jadi satu item set gitu kan. Kayak gitu contohnya. Biasanya algoritma a priori ini dibarengin sama association rules. Jadi teknik association rules itu dia adalah pembentukan dari pola kombinasi yang memenuhi support minimal dari tiap pola kombinasi gitu. Jadi dari aturan asosiasi yang dihasilkan dari teknik association rule menggambarkan hubungan antara item produk di dalam sebuah kombinasi internet. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.